Baik, ini alhamdulillah sudah sampai Ngablak ya. Jadi setelah melewati tadi pegunungan yang luar biasa, tadi melalui jalur Andong. Jadi tadi lewat sampingnya Andong, Masya Allah. Kemudian ada pemandangan juga dari Gunung Merbabu sama Merapi yang sangat indah ya. Jadi kalau teman-teman dari Kabupaten Temanggung mau ke arah sini ya, ke arah Kopeng, ini sudah sampai Ngablak. Nanti bisa ada dua jalur sebenarnya, yaitu jalur yang melalui Andong dan juga melalui Telomoyo. Kali ini kami ambil yang jalur melalui Andong ya. Ya, pemandangannya tidak kalah menarik juga yang selain melalui Telomoyo, Masya Allah ya. Terus ini kami sempat berliren ya. Apa liren sih? Berapa? Beristirahat ya, istirahat di Ngablak. Ini dekat pasar Ngablak. Mencoba lontong sayur asli sini. Ini ada beberapa pilihannya. Ya, luar biasa perjalanan kali ini ya. Nanti kita lanjut ke lokasi tempat yang akan dipasang auto murotal. Wih, siapa? Ini yang apa nih Pak? Ya, mantap nih. Ayam suwir mantap ya Pak. Wih, Masya Allah. Jadi teman-teman, ini menu yang berbeda ya. Ini lontong sayur ayam suwir. Kemudian yang ini yang ayam suwir mantap. Wih. Kemudian ini tehnya, ini sangat menarik karena agak beda dari teh biasanya. Jadi ini namanya, kalau di sini tuh sebutannya teh embun ya. Lanjut perjalanan. Sudah sampai ke lokasi yang akan dipasangkan auto murotal. Jadi ini di masjid apa ya ini? Masjid Asyur ya. Nah, ini berada di lereng Gunung Merbabu. Kayaknya ini sekitar 1000 mdpl lebih. Jadi tetap nanti masangnya menggunakan jaket soalnya adem banget ini. Dan tadi juga udah bertemu dengan Pak Kiai yang pengampu masjid ini. Jadi udah ngobrol-ngobrol bagaimana nanti murotal yang akan diputar di masing-masing 5 waktu sholat. Baik, kita langsung ke proses pemasangan ya. Baik, ini sebenarnya sebelumnya saya melakukan pemasangan bersama teman teknisi saya dari BLW Tech. Tapi kali ini karena ini hari Minggu, jadi saya pasangnya sendiri dengan istri. Seperti ini alatnya, ini peralatan-peralatannya. Kita buka alatnya. Ini dia alatnya yang akan kami pasang nanti ya. Oke, sekarang kita coba cek untuk jalur saklar dan perkabelan audio yang ada di ruang mesin. Baik, tadi udah dijelaskan ya sama yang pengurus bagian ruang mesin audio ini seperti ini. Jadi ini ada beberapa alat audio ya. Di antaranya ada amplifier dan satu mixer. Ada, ini terbagi menjadi 2, atas dan bawah speakernya. Kemudian di sini bisa dilihat ya. Ini ada 3 saklar. Yang ini untuk memilih
speaker atas atau bawah yang akan dinyalakan. Ada dua ini, bawah dan atas. Kemudian yang sana itu ada satu lagi saklar, itu fungsinya untuk menyalakan semua mesin atas dan bawah. Jadi nanti pemasangan murotalnya kita paralel dengan saklar yang utama itu. Ini udah ditemukan jalur yang mau diparalel dengan jalur ke murotal nanti. Jadi saat ini coba kita matikan KWH meternya ya, karena sudah diketahui jalurnya untuk keamanan. Videonya ini di benar-benar di lereng gunung dan yang bisa paling atas di lereng merbabu. Tapi ini gunung merbabunya nggak kelihatan karena tertutup awan. Jadi ini saklar utama untuk menyalakan mesinnya ya. Maksudnya untuk antena juga bisa, tapi terhubung langsung juga ke lampu ini sebagai indikator. Makanya ini harus dibongkar untuk mencari tahu jalur mana yang bukan lampu. Jadi nanti kan ada dua jalur ya, yang langsung ke mesin. Jalur itulah yang nanti diparalel dengan di alat auto murotalnya. Baik, ini jalurnya seperti ini. Jadi tadi yang masuk ke saklar utama itu kan ada 3 kabel ya, biru, kuning, sama merah. Tetapi yang kuning ini tidak dipakai karena hanya buat jalur ke lampu. Jadi itu satu saklar buat fungsinya buat 2 sekaligus, yaitu satunya buat nyalain ampli, satunya buat nyalain lampu. Jadi yang kita pakai hanya yang jalur biru sama merah yang langsung berfungsi untuk saklar mesin. Nanti kita paralel dengan yang di auto murotal. Ini tadi jalur yang dari saklar utama ya, langsung di dapat sini, dapat ke automatic switchnya di auto murotal seperti ini. Jadi nanti kalau udah seperti ini, fungsi dari tombol ini tuh sama dengan saklar yang ada di depan, yaitu untuk menyalakan mesin secara manual. Selain itu, nanti ketika alat auto murotalnya udah saatnya bunyi menjelang waktu sholat, dari dalam mesin juga akan otomatis menyalakan switch ini, yang artinya semua mesin di sini akan ikut nyala. Lanjut kita pasang kabel audionya, karena di sini sudah menggunakan mixer ya. Jadi nanti yang output audio dari auto murotalnya itu langsung dapat mixer. Beda kalau perangkat audio ini belum ada mixer, hanya ampli seperti ini. Nanti auto murotalnya ini output audionya langsung ke ampli saja. Kemudian ini adaptor ya, ini adaptor 5 volt untuk supply ke alat auto murotalnya. Kalau ini harus nyala 24 jam. Oke, saya rapikan untuk penempatan auto murotalnya ya. Nah, di sini udah terlalu banyak mesin audio, jadi ini kabel audionya kan dulu sana. Ini untuk jalur audionya ya ke mixer. Kemudian di sini tuh ada switch ya.
Di sini ada switch untuk memilih beban ampli yang digunakan. Kalau kasusnya seperti ini kan terlalu banyak nih amplinya nih. Ada mixer juga, jadi nanti pilih yang 5000 watt. Oke, ini tambal. Ini supply power supply-nya udah masuk. Lanjut dirapikan lagi. Untuk jalur audionya yang dari Morotal, karena ini menggunakan jack seperti ini ya. Ini. Jadi lebih bagusnya itu aja ini bisa menggunakan salah satu aja. Ketika ini channelnya sudah penuh semua di mixer, ini bisa menggunakan salah satu atau mono. Tapi kalau masih tersisa banyak seperti ini, ya nggak apa-apa dipakai semuanya, nanti suaranya akan lebih bagus. Pakai yang 10-11 aja. Tinggal kita coba perangkat audionya. Oke. Jadi kita mau tes audionya ya, baru pertama kali ini, maka ini saya matikan dulu yang speaker bagian atas. Nanti takutnya kedengar sampai satu desa. Jadi untuk awalnya ya kita pakai speaker dalam masjid saja. Langsung kita nyalakan audio Morotalnya. Kita coba untuk menggunakan secara manual. Begini, dekat sini mungkin kameramen dulu ini. Jadi ini fungsinya untuk secara manual. Ini pilih koriknya ya. Kalau geser kiri itu pilih korik. Kemudian nanti geser kanan itu pilih tracknya atau suratnya. Misalkan ini Mishari ya. Coba kita geser kanan mau surat yang keberapa. Misalkan surat keempat. Tekan aja untuk play. Nanti ini akan secara otomatis menyala ya. Nah, ini udah nyala semua. Kalau ini speaker dari dalam Morotalnya ya. Ini sudah dilengkapi dengan speaker internal. Tinggal kita ngatur yang mixer sini. Jadi karena ini menggunakan channel 10 dan 11, kita atur yang channel 10 dan 11 ya. Jadi sudah bunyi di speaker di dalam masjid. Jadi udah selesai ini untuk pemasangan auto Morotalnya. Kita harus beres sebentar sebelum kita atur jam waktu sholatnya melalui aplikasi. Nanti juga bisa dipilih surat-surat mana yang mau dipakai ketika menjelang waktu sholatnya. Bisa juga nanti untuk waktu sholat di khusus hari Jumat ya, karena ini bangunannya termasuk bangunan masjid. Jadi nanti yang Morotal Jumatnya ada fitur khususnya. Nanti coba kita komunikasikan dengan Pak Kiai. Ini untuk buku panduannya nanti kita titipkan ke yang pegang aplikasinya. Kemudian ini ada daftar MP3 berisi surat-surat dari beberapa korik. Ini sudah cukup lengkap ya. Ini tinggal diatur melalui aplikasi. Baik, selanjutnya kita coba atur menggunakan aplikasi ya. Jadi nanti aplikasinya itu dapat di download di Play Store, namanya Auto Morotal. Logonya seperti ini ya nanti ya. Kemudian sebelum buka aplikasinya kita harus koneksikan WiFi yang ada di HP dengan menggunakan alat Auto Morotal ini. Nanti di sini ada nama WiFi dan passwordnya. Ini stiker di bagian bawah. Kalau ini ingkang mangke nek menawi ajeng azan nggih tetep mboten nika. Tapi mangke pun otomatis menawi niki pun boten sangga niki. Mboten beto nggih. Men wayahe bunyi mangke nggih pun otomatis nggih. Ini kula cobi nggih. Mangke nggen ajeng sik napa nggen surat-suratnya niki Pak Yai.
Oke, ini kita coba ini mangke, kita coba mboten. Oke. Ini kita coba nggih. Ngen Jumat nggih. Niki mangke bunyi jam 11 nggih. Oh, ini perlu download dulu nih, beda versi. Jadi ini tampilan utamanya, tinggal tekan ini untuk sinkron data antara alat dan sini ya. Ini tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul dari waktu imsak sampai ini Jumat ya. Jadi kita atur masing-masing waktu dengan cara mengganti menu lewat sini. Yang pertama ini jam utama ya, tinggal tekan saja ini untuk mensinkronkan ini antara HP, waktu yang ada di HP dengan yang ada di alat automorotal. Kemudian ini lokasi ya, ini juga hal yang sangat penting karena ini akan mempengaruhi jadwal waktu sholat. Jadi ini menggunakan GPS. Salah satu kriterianya ada longitude, latitude sama altitude ya. Ini harus keluar angka seperti ini. Kalau belum keluar angka artinya GPS HP kan belum mendeteksi. Jadi harus keluar angka seperti ini koordinatnya. Atau juga bisa di set manual seperti ini. Nanti untuk koordinatnya bisa mencari di Google Maps. Ini tekan. Sudah. Kemudian masing-masing waktu ini ada waktu imsak, kita matikan saja. Nyalakan imsak. Ini kan juga apa-apa nih. Tarhim lama. Matikan aja linknya. Oke, bisa matikan saja ya karena nanti kita menggunakan murotal yang menjelang subuh ya. Kemudian ini ada di subuh sini ya. Nah, ini kita pilih yang tarhim saja. Jadi murotalnya dimatikan, kemudian di bawah ini pilih tarhimnya. Ini tadi baik, ini yang subuh ya. Jadi murotalnya dimatikan, tarhimnya kita aktifkan, adzan matikan juga seperti ini ya. Simpan, kita bisa cek juga di simulasinya. Nah, ini simulasi waktu subuh. Ini jadwal waktu subuh saat ini. Kemudian ini tarhim juga aktif, semuanya udah oke. Kemudian terbit, ini terbit mati semua ini. Duha juga mati. Kemudian duhur. Kalau duhur ini, nah ini yang kebetulan untuk pengurus masjid sini berkehendak untuk jadwal waktu duhurnya itu di set manual, jadi bukan otomatis ya, karena waktu duhur ini menyesuaikan dengan jam kerja buruh yang ada di sini. Jadi waktu duhur biasa dijadikan patokan ya untuk istirahat waktu buruh tani di sini. Jadi berkehendak untuk jam 12 pas gitu untuk waktu sholat duhurnya. Dalam hal ini sudah melalui musyawarah ya dengan warga sini, jadi manual nggak apa-apa seperti ini. Kemudian tracknya ini tadi mu'amar ya, mu'amar 10 menit, jadi kita coba carikan surat yang durasinya 10 menit biar bisa diputar sampai selesai sekali putarnya. Ada di, kalau duhur itu al-mulk ya, al-mulk aja duhur ini al-mulk. Oke. Kemudian durasinya otomatis, artinya dia akan selesai bacaan suratnya dengan durasi 10 menit. Tarhimnya tidak ada, dannya juga mati semua. Oke, simak.
Baik, alhamdulillah ini udah selesai ya. Semua udah disetting juga. Tinggal kita coba untuk waktu zuhurnya ya, karena ini mendekati waktu zuhur. Kita coba apakah nanti udah menyala secara sesuai dengan yang kita atur tadi. Alhamdulillah sudah selesai. Kita sambil nunggu waktu zuhur ya, sekalian coba apakah sudah sesuai atau belum. Kita ketemu Pak Yai lagi, ayo. Radio mawon mboten ora. Oh, berarti di mau mboten sah mriki nggih. Nggih. Nah, mangke tak dijahi. Kae nggal imsake nggih mboten sah, ngan sirine imsak. Mboten sah nggih. mawon nggih. Oh, nggih. Nek nggen mau tarhim niku paling gangsal menit soalé Pak niku. Nggih. Mboten ora nggih. Nggih. Gangsal menit tarhim.